Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa 10 IPS 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya, setelah kemarin kita bertemu pada hari apa ya? Lupa saya. Hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya, seminggu yang lalu. Oke. eh, Karena ini adalah pembelajaran kedua, kita akan melanjutkan materi tentang badan usaha, yaitu mengenai pengelolaan dan juga peran dari badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Sebelum itu, saya lihat ini kayaknya masuk semua ya. Saya ingin tahu dong suaranya. Anissa Istiklalia, apakah hadir? Hadir, Bapak. Hadir. Kemudian Holisa Sabila Tusamana. Hadir, Bapak. Lalu ada Wasilatul Mafiro. Hadir, Pak. Dan yang terakhir yaitu Tiara Aprilioni. Hadir, Pak. Oke, karena sudah hadir semua, kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin ada doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Mungkin Mbak Tiara bisa memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Pak Asep, Pak Septian. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Tiara yang telah membantu saya dalam memimpin doa. Oke, anak-anak, sebelum saya memutar video pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mereview pertemuan kita pada pembelajaran yang lalu. Apakah kalian masih ingat? Siap, ingat. Allah ingat, Bapak. Iya, Ingat, Bapak. kira-kira kita membahas tentang apa pertemuan yang kemarin? Siapa yang ingin menjawab? Ingin menjawab, Pak. Iya, dipersilakan Mbak Tiara. Di pembelajaran minggu lalu, kita belajar terkait dengan definisi badan usaha, fungsi badan usaha, jenis badan usaha yang terdiri dari BUMN, BUMS, dan juga BUMD. Wah, pinter sekali Mbak Tiara, ini ingatannya cukup tajam ya. Oke, berbicara tentang badan usaha nih, kira-kira apa sih pengertian dari badan usaha? Siapa yang mau jawab? Saya, Bapak. Iya, dipersilakan kepada Mbak Anissa. Oke. Jadi, badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan atau laba. Oke, mantap sekali Mbak Anissa, ini ternyata juga cukup tajam ya ingatannya. Oke, setelah itu tadi setelah disebutkan definisi dari badan usaha, selanjutnya yaitu fungsi dari badan usaha. Siapa yang ingin menyebutkan? Saya, Bapak, izin menjawab. Iya, dipersilakan. Fungsi badan usaha sebagai manajemen itu berkaitan dengan tugas seorang manajer dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan fungsi badan usaha operasional itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Olisa. Ternyata Mbak Olisa masih ingat. Apakah Mbak Olisa ini sempat mencatat materi yang kemarin ya? Siap, iya Bapak. Wah, pinter gitu ya anak-anak ya. Kalau semisal kalian
ingatannya kurang tajam nih, kalian bisa nyatet supaya nanti kalau kita bahas lagi bisa ingat gitu. Oke, untuk yang terakhir, ini ada apa ya? Tadi yang disebutkan udah ada definisi, fungsi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis badan usaha. Siapa yang tahu kira-kira? Saya Bapak. Oh iya, dipersilakan Mbak Owa sila. Ya Bapak, saya izin menjawab. Badan usaha. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak di sini, jenis-jenis badan usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasarkan lapangan usaha dan badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, untuk badan usaha yang berdasarkan lapangan usaha, yakni yang pertama ada badan usaha ekstraktif, kemudian yang kedua ada badan usaha agraris. Selanjutnya ada badan usaha industri, badan usaha perdagangan, dan badan usaha jasa. Kemudian untuk yang selanjutnya berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha itu yang pertama ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Yang ketiga ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan yang terakhir ada Badan Usaha Campuran. Seperti itu Bapak. Wih, Sekian dari pinter saya. banget Terima ya. kasih. Wih, pinter banget ya Mbak Wasit ini. Oke, karena kalian sudah ingat, mungkin kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Saya ingin mengetahui semangatnya kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau saya bilang, apa kabar 10 IPS 2? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, siap, cerdas, bersama. Gitu ya. Oke, kita coba. Apa kabar 10 IPS 2? Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa, sehat. siap, cerdas, bersama. Oke, terima kasih. Itu tandanya kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan untuk pemutaran video pembelajaran yang membahas tentang pengelolaan dan juga peran badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Check it out. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, kita masuk ke dalam materi badan usaha dalam perekonomian di Indonesia, pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan badan usaha di Indonesia dan juga perannya dalam perekonomian di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kalian akan saya persilahkan untuk menonton video berikut, yakni tentang materi yang akan kita pelajari. Sebentar ya, saya persiapkan terlebih dahulu. Apakah sudah terdengar untuk suara Siap, sudah videonya? Bapak. Gimana? Sudah Sudah terdengar. terdengar Bapak suaranya. Oke, Bapak play ya. Silakan untuk dicermati, dipahami, dan juga nanti kita akan diskusi tanya jawab. Oke? Materi saya di sebelumnya yaitu mengenai bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah, jadi sekarang kita fokus membahas mengenai pengelolaan badan usaha dan peranannya dalam perekonomian nasional. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu semangat. Langsung saja kita ikuti ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas ada 3 badan usaha ya. Ada badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan ada juga badan usaha milik daerah ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita masuk. Yang pertama kita
bahas dulu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara ya atau BUMN. Nah, jadi seperti yang anak kami pahami bahwa BUMN itu kan bertujuan untuk melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat. Nah, itu kata kunci daripada tujuan BUMN ya, melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu BUMN itu harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya tidak semata-mata itu mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan begitu, karena ini milik negara. Yang kedua, sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga begitu ya. Nah, selanjutnya anakku sekalian, yang ketiga, pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknis dalam BUMN ini. Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka BUMN ini akan terus berlanjut begitu ya. Nah, yang terakhir, jenis usahanya bersifat tetap yang terdiri atas perum dan persero. Nah, perbedaan perum dan persero sudah jelaskan di materi saya sebelumnya ya. Nah, kita lanjut saja prinsip-prinsip pengelolaan BUMS. Nah, jadi BUMS ini tentu berbeda ya. Kalau badan usaha milik swasta itu ingin mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya ya. Namun demikian tentu BUMS ini memiliki prinsip juga ya, bertujuan untuk mencari keuntungan ya. Dan seterusnya silakan dibaca ya. Oke, kita lanjut. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih peran daripada BUMN, BUMS, BUMD itu dalam perekonomian Indonesia ya. Tentu anakku sekalian jawabannya adalah peranannya itu sangat penting ya, sangat berperan ya. Nah, kenapa? Karena ketiga badan usaha ini nantinya akan mendatangkan penerimaan bagi negara ya, akan mendatangkan penerimaan bagi negara. Nah, kita bahas satu persatu lah. Yang pertama kita bahas peranan BUMN. Nah, jadi yang pertama BUMN ini memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah, silakan anak-anak kami baca Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ya. Nah, contohnya itu ada listrik ya. Listrik itu kan dia merupakan kebutuhan masyarakat umum ya. Nah, maka ini nanti dikelola oleh PT PLN ya, milik negara. Kemudian ada juga Kereta Api Indonesia dan ada juga Pertamina Gas Bumi ya. Ini dikelola oleh Pertamina. Kemudian yang kedua, BUMN ini dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta ya. Nah, itu sebabnya nanti barang-barang yang vital itu dikuasai oleh negara, contohnya ya PT Puskri atau pupuk ya. Nah, kemudian ada baja, Krakatau Steel, dan juga ada Garuda Indonesia ya kalau dalam perhubungan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa BUMN itu dapat menjadi sumber pendapatan ya selain daripada pajak. Nah, selanjutnya kita masuk peran BUMN yang keempat, yaitu dapat memperluas lapangan kerja ya. Nah, sehingga nanti dapat mengurangi pengangguran ya. Pengangguran semakin berkurang, maka nanti pertumbuhan ekonomi semakin bagus ya. Kemudian selanjutnya penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional, misalnya ya melalui kredit yang diberikan oleh bank ya milik negara. Misalnya bank milik negara itu sudah kita bahas, yaitu ada Bank BTN, ada BRI, Mandiri, BNI ya. Kemudian BUMN ini juga menjadi stabilisator ya, stabilisator perekonomian ya. Nah, kenapa? Contoh ya, contoh saya ambil, terjadi peningkatan harga kebutuhan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasar misalnya ya. Nah, jadi ketika hal tersebut terjadi, maka disinilah saatnya nanti BUMN itu melaksanakan peranannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN, yaitu Perum Bulog, perusahaan umum
badan urusan logistik ya. Nah, jadi di sini sangat berperan nanti BUMN itu untuk mengendalikan bagaimana harga beras itu supaya netral. Nah, jadi melalui Perum Bulog, pemerintah akan mengendalikan harga beras tersebut tanpa adanya unsur monopoli. Nah, hal ini nanti dilakukan bahwa mengingat beras adalah kebutuhan pokok atau vital lah ya. Jadi tidak boleh ya ada kelompok atau perorangan yang menguasai dan memonopoli beras, kecuali pemerintah, karena pemerintah itu bertujuan menjaga stabilitas dalam masyarakat ya, bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Jadi anakku sekalian, Bulog itu berusaha selalu menjaga agar pasokan beras di masyarakat cukup dan harganya itu wajar. Jika harganya terlalu tinggi, konsumen tidak mampu membelinya ya, sedangkan jika terlalu murah, maka petani yang akan dirugikan. Nah, disinilah BUMN berperan, yaitu melalui Bulog ya. Nah, kalau misalnya terjadi kelangkaan beras di negara kita, tentu pemerintah akan melakukan impor ya. Tetapi kalau nanti terjadi panen raya misalnya di negara kita, tentu impor akan di stop supaya nanti harga gabah daripada petani kita itu tinggi ya, sehingga nanti petani bisa berkembang. Nah, itulah stabilisator perekonomian ya. Jadi BUMN itu sangat berperan untuk menstabilkan perekonomian kita. Selanjutnya anakku sekalian, kita masuk peran BUMS. Nah, yang pertama tentu badan usaha milik swasta itu akan membantu pemerintah untuk apa? Membuka cabang produksi yang belum ditangani oleh pemerintah. Misalnya contoh ya, perusahaan Bakri dan Brother itu berpatukan dengan Bapindo ya, sejak tahun 1991 menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri perminyakan dan gas. Jadi bahan-bahan yang digunakan oleh Pertamina tadi ternyata itu kita beli dari pihak swasta gitu ya. Nah, kemudian membantu pemerintah dalam ekspor non migas, misalnya ada CPO minyak kelapa sawit ya, ada kakao ya, ada kopi, karet, batu bara. Nah, selain itu juga masih banyak ya, contohnya ikan dan hasil laut, kayu ya, tekstil dan sebagainya. Itu peran BUMS. Yang ketiga, sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Contoh di bidang perindustrian Freeport Indonesia misalnya ya, kita ketahui ini dikelola oleh swasta dari Amerika misalnya ya. Nah, jadi ini yang keempat, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja juga tentunya ya, menyerap pengangguran. Kemudian kita masuk peran BUMD, badan usaha milik daerah ya. Nah, jadi BUMD ini berperan untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Dari mana? Penerimaan pajak daerah setempat. Nah, contoh penerimaan pajak daerah itu misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel ya, pajak iklan misalnya ya. Kemudian membantu meningkatkan produksi daerah. Nah, contoh ya, contoh di daerah Solo atau Jakarta itu kan ada produk unggulannya batik. Nah, ini nanti akan mensuges daerah-daerah lain juga untuk menghasilkan ciri khas daripada daerah tersebut ya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya juga memperluas kesempatan kerja. Jadi ketiga badan usaha tadi itu tentu berperan untuk membuka kesempatan kerja ya nak ya. Nah, kemudian yang keempat, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya begitu ya. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah videonya sudah kalian cermati betul-betul? Siap, Insya Pak. Allah sudah, Pak. Ya, oke. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat saja terkait dengan pengelolaan dan juga peran badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Untuk pengelolaan badan usaha sendiri di sini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu seluruh kegiatan usahanya ditujukan untuk mencari keuntungan. Lalu yang kedua yaitu kegiatan usahanya dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Jadi secara berkelanjutan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bersifat tetap, yang artinya badan usaha di sini menjalankan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Kemudian berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Lalu
persaingan antar badan usaha secara sehat, artinya tidak mematikan salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha badan usaha itu sendiri. Lalu kita beranjak ke prinsip-prinsip BUMN. Di sini terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama, karena BUMN ini adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah, jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi lebih bersifat sosial walaupun sebenarnya juga mencari keuntungan seperti itu. Kemudian BUMN ini juga sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, pemerintah aktif mengatur dalam kebijakan maupun teknisnya. Yang terakhir yaitu jenis usaha bersifat tetap yang terdiri atas perum dan persero. Kita lanjutkan. Untuk prinsip-prinsip daripada BUMS. Di mana di sini terdapat 5 prinsip yang sisanya ada di slide berikutnya. Yang pertama yaitu bertujuan mencari keuntungan seperti BUMN tadi, kemudian bentuk badan usaha disesuaikan dengan modal dan juga profit. Lalu modal dan pengelolaan usaha diatur oleh pihak swasta, berbeda dengan tadi BUMN dikelola oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan usahanya juga dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin kontinuitas perusahaannya. Dan yang terakhir, dapat mengadakan kerjasama dengan pihak asing untuk pengembangan usaha. Jadi ini bersifat terbuka ya guys ya untuk pihak asingnya. Kemudian kita masuk ke peran dari badan usaha di Indonesia. BUMN, BUMD, dan BUMS pun mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan secara umum, yaitu untuk mencapai laba. Namun kegiatan BUMN, BUMD, dan BUMS tidak pernah lepas dari pemerintah dan masyarakat. Artinya BUMN, BUMD, dan BUMS memiliki peran lebih bagi perekonomian nasional. Kemudian untuk peran dari masing-masing BUMN, BUMS, dan BUMD, yang pertama yaitu memberi pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Yang ketiga, sebagai sumber penerimaan negara. Yang keempat, penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Yang kelima, menjadi stabilisator perekonomian. Sesuai dengan yang ada di video tadi, tentunya kalian bisa memahami peran dari BUMN. Kemudian untuk peran dari BUMS yaitu yang pertama, membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah. Yang kedua, membantu pemerintah dalam ekspor non-migas. Yang ketiga, sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat adalah membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir kita akan mengetahui peran dari BUMD, yaitu yang pertama meningkatkan perekonomian dan perkembangan di daerah. Dari penerimaan pajak daerah setempat akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional, misalnya di daerah setempat ada produk unggulan. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja daerah, membuka kesempatan kerja penduduk daerah setempat. Yang terakhir, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Baik anak-anak, itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Cukup jelas ya? Insya Oke, Allah. Bapak, cukup jelas. Pak. Oke, karena cukup jelas, Bapak ingin mengetes pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Monggo dipersilakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan. Saya Bapak Oh ya, memberikan kesimpulan oke Mbak Anissa. pagi hari.
Iya, iya, iya. Dipersilakan Mbak Nisa. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu ada beberapa badan usaha, yakni yang terdiri dari badan usaha milik negara, milik swasta, milik daerah. Nah, ini sangat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Apabila BUMN atau BUMS atau BUMD ini dapat dikelola dengan baik, nanti dengan kata lain manajer akan mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik dan tepat. Nah, ini ditujukan berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga badan usaha ini mampu memberikan peranan positif bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Untuk kesimpulannya bagus sekali. Beri tepuk tangannya dong. Oke, anak-anak, tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Anissa Istiqlalia. Untuk kesimpulannya sangat bagus sekali. Oke, karena telah disimpulkan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengadakan sebuah kuis yang sudah Bapak share linknya di grup WA. Apakah sudah kalian lihat? Coba dibuka Sudah, sekarang. Bapak. Iya, coba dibuka dan dikerjakan mulai dari sekarang. Siap, Pak. Oke. Oke. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bapak. Nah, Bapak. Oke, karena sudah selesai semua, saya mau lihat peringkatnya ya. Wah, kok nggak muncul ya peringkatnya ini? Kayaknya masih error ya, anak-anak ya. Jadi, mungkin nanti akan Bapak sampaikan di WA grup ya, untuk peringkatnya kuisnya kalian. Oke. Oke, anak-anak, mungkin dicukupkan ya untuk kuisnya. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberi tugas kelompok yang sudah Bapak share di grup WA-nya kelasnya kita. Itu tugasnya yaitu membuat mind mapping. Ya, mind mapping kalian tahu kan, yaitu peta pikiran yang terdiri dari pokok pembahasan, lalu dijelaskan lagi kayak detail-detailnya gitu, yang menyangkut
materi badan usaha ini. Oke, untuk tugas ini dikerjakan secara kelompok ya. Nanti untuk pembagian kelompoknya juga akan saya sampaikan di WA group. Oke? Siap, Baik, Bapak. Bapak. Oke. Mungkin dicukupkan ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan melakukan doa kepada Mbak Tiara, monggo untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Pak Septian. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Oke, karena kita sudah untuk materi badan usaha ini sudah selesai, Bapak harap kita dapat memperoleh manfaat dari materi ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang apa ya, lupa saya. Ya nanti akan saya sampaikan di grup WA lagi ya guys ya. Oke. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan walaupun ini sudah apa ya, pandemi ini sudah berangsur-angsur minggat gitu istilahnya dari Indonesia, tapi kalian tetap jaga kesehatan. Oke? Karena cuaca masih ekstrim. Oke, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Asep. Oke, bye-bye.